selamat siang. Oke, selamat siang, selamat malam. Buat teman-teman semua, teman-teman pekerja migran Indonesia yang di mana saja berada. Nama saya April, perkenalkan nama saya April. Malam ini atau hari ini kita akan bicarakan tentang biaya berlebihan atau overcharging yang banyak kejadian, banyak yang dialami oleh teman-teman kita pekerja migran Indonesia. Oke, gimana Mas Andro? Oke, overcharging Ya. luar biasa. Overcharging, ya ini masalah yang dari zaman tahun nggak enak sampai zaman sekarang nggak kelar-kelar. Yang nggak pernah selesai-selesai. Sebenarnya Mbak, overcharging itu karena apa sih? Overcharging kan biaya berlebihan. Pada dasarnya sebenarnya dari tahun 2017 pemerintah sudah menetapkan bahwa pekerja imigran Indonesia harus free untuk biaya penempatan, tapi sampai hari ini masih tetap undang-undang belum berlaku sampai hari ini. Berapa tahun? Dari tahun 2017 dikeluarkan undang-undang bahwa zero cost. Tapi sampai hari ini kan enggak gitu. Permasalahannya di mana? Coba Mas Andro. Masalahnya di presidennya kali. Aduh, jadi Gimana? ya, setahu saya Ah, dalam penanganan overcharging ini selama ini, sebenarnya dia penempatan kalau mau kita jujur-jujuran aja ya, hmm, di kontrak kerja kita yang biru, hijau, biru, hmm, biru atau hijau tuh apapun ya, lah. apapun ya di kontrak kerja kita. Kalau kita ditranslate itu di Hmm, nomor 8, ya di poin. nomor 8 itu, poin nomor 8, di poinnya itu majikan berhak menanggung. Sudah Biaya. dibilang di situ biayanya apa semua, penerbangan, bahkan visa kita, begitu kan. Terus Hmm, yang di Indonesia pun kan, em, dari semua lembaga itu 24 lembaga berhak untuk memayungi kita, begitu. berhak untuk apa? Mempayungi Oh, pekerja melindungi. Indonesia, melindungi gitu. Artinya dalam biaya penempatan seperti imigrasi, kalau mau jujur-jujuran, Hmm, setiap pekerja migran ya harus free dong. hmm, hmm, Biaya penempatan itu hmm. kan harus dari apa bad, em, apa Bukan. namanya yang membiayai itu dari pemerintah gitu, biaya LPK-nya begitu. Oh iya ya, kita buka kontrak, ada kontrak ini. Coba buka kontrak. Kontrak. Ya ini poin ke-8. Medik Hmm, the employer shall responsible. Yeah. yeah. Departure, origin entry to Hong Kong, medical, authentic fee and Hmm, relevant consulate visa free insurance, administration fee or fee such as Philippine overseas employment administration fee or other fee of similar nature imposed by relevant government authorized. hmm. Ya kan? Kalau Yang iya, kalau 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 diterjemahkan kan dalam bahasa Indonesia di sini, majikan harus bertanggung jawab atas biaya dan ongkos-ongkos berikut untuk keberangkatan pembantu gitu di tempat asal, sampai ke tempat asal, dari tempat asal untuk memasuki Hong Kong. Terus yang ke satu, biaya pemeriksaan kesehatan, biaya pengesahan oleh konsulat terkait, biaya visa, biaya asuransi, biaya administrasi atau biaya lainnya seperti biaya Indonesia Overseas Employment, itu semuanya. ya berarti kan sebenarnya anak nggak bayar dong. Enggak lah, enggak lah. Tapi di peraturan Indonesia beda lagi loh ya. Namanya biaya konstruktur kan karena katanya Bapak E itu kan biaya konstruktur kan kayak gitu tuh. Iya, tapi kalau sekarang begini Mas Andro, bertolak belakang dengan selama ini yang undang-undang eh, nomor 18 tahun 2017 itu berarti nggak berlaku dong. Sekarang kita bahas gini Mas, berlaku nggak kalau mau jujur-jujuran?
nggak berlaku dong. Cuma Iya. beberapa PT saat ini yang bisa mengerjakan itu free zero cost gitu. Tetap ada ya, Setahu saya. intinya tetap ada Mm. ya, yang zero. Ada yang zero cost satu-satu gitu. Tapi sampai hari ini enggak lah, Yang lainnya sama aja ya. sama aja. Bahkan lebih gila kalau kita lihat. Nah, ini berarti berarti teman-teman itu sebagai objek pesakitan semua dong berarti. Iya, sebenarnya gini Mas Andrew, kita juga seperti kata Pak Kepala Badan BP2MI kan, kita Hmm. bukannya merugikan kepada pihak PT gitu. Tapi kalau mau jujur-jujuran juga dari pihak pemerintah, seharusnya pemerintah menanggung biaya untuk di pelatihan. Itu pemerintah daerah Ya berhak kalau dong. peraturan itu. Dalam undang-undang iya aturan kayak Semarang, ya Semarang harus menganggarkan dong biaya pelatihan. Bayar itu. Jadi Kayak Jawa Timur harus menganggarkan begitu. tapi itu tidak terjadi ya. Tidak terjadi sampai hari, cuman beberapa yang saya tahu cuman beberapa Dan wilayah di tidak Indonesia dievaluasi ya. sampai hari ini yang kayak enggak. Kita surati Pak Presiden aja ya. Hmm. Maka dari itu sepertinya teman kasihan ya, yang maksudnya kan baru-baru datang Ya nggak mereka kasihan nggak dia tahu. semua. Ya memang semua teman-teman ini dijadikan objek. Ya Iya sekarang benar sih. sekarang kan biaya biaya kan negara tidak boleh berbisnis ya kan. Yang dilakukan negara adalah yang menguasai hajat hidup orang banyak yang diatur oleh negara. Artinya yang tidak boleh berbisnis ada beberapa peraturan. Aku memang nggak terlalu jago kalau kita bahas peraturan karena percuma kita bahas peraturan aja kalau nggak dijalanin kan ya sama aja tuh. Nah, kita lebih membahas fenomena yang terjadi di lapangan. Jadi sebenarnya pembiayaan itu seharusnya ya majikan. Kalau pelatihan di Indonesia, biaya pelatihan di undang-undangnya Indonesia juga ada yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Notabene ini Iya. nanti pemerintah ya tergantung dari bupatinya, bupati masing-masing kabupaten kan yang harus memberikan Iya, anggaran. harus memberikan anggaran untuk pelatihan kerja begitu. Akhirnya kan sekali lagi bupatinya ya nggak ngerti. Ini tidak terlaksana bupatinya yang tidak menjalankan atau eh, seperti apa kita nggak ngerti evaluasinya. Kemudian Eh, yang terjadi adalah Maksudnya kan yang lucu begini Mas Andro, maaf saya potong. Yang bikin undang-undang ini kenapa nggak sosor kepada pemerintah daerah gitu? Maksud saya gitu. DPR-nya kan yang bikin peraturan Ya, kenapa nggak nggak menyuarakan evaluasi. terus? Nah, Iya, pemerintah evaluasi, benar. Terus turun ke yang bagian, lapangan. turun ke lapangan. Terus yang bagian duduk di pemerintahan itu untuk membela PMI, mereka mana gitu maksudnya? Itu juga nggak ada. Makanya kita telisik dari yang kita tahu ya, dari yang terjadi di lapangan ini sehingga nanti konklusinya seperti apa gitu loh dengan kenapa dan akhirnya ini terjadi gitu loh biaya overcharge ini terjadi gitu kan. Makanya kita menelisik asal usulnya dari aturan dan undang-undangnya semuanya ternyata mewajibkan yang seperti itu, mengharuskan seperti itu, tapi tidak terlaksana. Ya, aku nggak ngerti siapa yang nyoblos presidennya kemarin sih. Aku sih nggak nyoblos. Ya itu boleh kan? Saya ngomong kayak gitu kan boleh. Aku kan nggak Ya nyoblos. boleh lah. Iya, benar. Makanya besok aku juga nggak nyoblos biar cangkemku celometannya terserah kan. Karena memang nggak Ya, nyoblos kan. semua kan diberikan hak masing-masing kan. Nah ya, tapi kalau Anda kan nyoblos, nanti kan aku makanya mengejar Anda gitu. Jadi kan seperti Kita itu. lihat aja, kita Nah, lihat aja kan oh ya, bagaimana oke. kan Jadi untuk itu, yang oke. kesekian kali bergantinya presiden terus pekerja migran masih dijadikan sebagai objek. Benar nggak? Jadi berikutnya adalah itu dilakukan oleh para PT. Nah, jadi swasta, pihak swasta itu kan pastinya PT. Nah, PT itu Iya, di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja atau Dinas Tenaga Kerja gitu. otomatis kan Terus kalau iya, Mas Andro yang jadi permasalahan ke PT juga. Setelah
pekerja migran mendaftar, mereka tidak menjelaskan apa-apa saja yang menjadi kewajiban. Dari PT. Itu yang jadi persoalan. Setiap kita menangani overcharging itu pun, kebanyakan dari PT di Indonesia nggak menjelaskan. Nanti udah mau berangkat 5 hari sebelum berangkat, baru disuruh tanda tangan hutang. Itu persoalannya. Jadi dari awal prosesnya dia tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan. Nah, tapi Mereka cuma mendaftar, saya mau ke Hong Kong, mau ke Singapura, mau ke Taiwan. Terus PMI-nya tanya berapa. Seharusnya maksud saya gini, sebelum mereka jauh untuk mengikuti semua proses yang ada, mereka harus didudukan. Benar nggak? Ini biayanya. Kamu mau nggak seperti ini gitu? Biar PMI juga tahu sebelum mereka memberikan dokumen dan lain-lain gitu untuk jadi proses. itu di PT dan itu tidak dilakukan berarti di Tidak dilakukan. Departemen Tenaga Kerja ya yang dievaluasi bukan PT-nya karena kan yang mengawasi PT-nya kan Dinas Tenaga Kerja, benar nggak? Iya, Departemen. cuman maksudnya begini, apakah PT juga tidak berpikir harus memberikan juga edukasi, walaupun mereka cuma PT swasta, maksudnya bukan bagian pemerintah, tapi setidaknya mereka harus memberikan fair-fairan lah begitu maksudnya, bukan cuma Lah iya untungnya doang. yang mengawasi dan yang mengizinkan PT tersebut itu beroperasi itu kan pasti Departemen Iya, apa ketenagakerjaan. Ketenaga Kerjaan. Berarti kan di sini sebenarnya ada faktor penting dari ketenaga kerjaan tuh Ya untuk, iya, untuk mengawasi PT-PT untuk ya kan? mengawasi PT-PT juga yang ada begitu. Jadi harusnya kan jangan berkali-kali yang dibikin objek adalah BP2MI kan. Otomatis kan ya dari ketenaga kerjaan juga harus dievaluasi dong. Iya, Harus ya, saya juga sebenarnya Mas Andro ingin mengkritisi kepada apa Kementerian Tenaga Kerja, sampai hari ini mereka nggak bisa membuka sosial media mereka gitu. Ada nggak yang kita pekerja migran bisa memasuki sosial media mereka agar kita juga bisa menyampaikan, bukan hanya ke kantor, ada hotline-nya gitu. Kayak BP2MI kan ada call center, crisis center gitu. ya ya kan tanyanya tidak ke saya dong kan bener. Iya, maksudnya Ada begini, siapa tahu ini tersampaikan, maksudnya tersampaikan ya bagi siapa yang lihat channel YouTube ini, tolong di-share biar dari Dinas Ketenagakerjaan bisa lihat gitu. atau Ini nanti bagian dari atau kita iya, ngajak dia kan kritisi. kita ngajak dialog pasangan caleg aja kan gitu aja. Boleh ya, Bang, boleh boleh. ya, tapi pertanyaannya kita ini siapa? Undang mereka itu kita siapa? di, di YouTuber besar ya di Corbuzier aja lagi set up itu. Iya, itu Mereka juga ya. juga, kan dia juga pengen bikin rekor kan. Kalau kalau debat capres dulu kan ada di TV ya kan. Nah, si Deddy Corbuzier mau debat capresnya di channelnya dia. Makanya kan nanti kita titip aja ke dia. Kita kirim surat kalau ada debatnya capres, mereka kita titip pertanyaan buat teman-teman PMI ya. Nah, kalau Ya, nanti si YouTube sebenarnya gimana? sebenarnya kan kalau 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 mau menyampaikan ini, kalau mereka mau fair-fairan. Kemarin kan juga dari Pak Kepala Badan BP2MI, ya seharusnya mereka juga harus saling menyampaikan begitu kan? Kita semuanya nggak bisa fair sih sebenarnya, unfair. Semuanya ini unfair. Kalau buat teman-teman itu semuanya unfair. Intinya kan seperti itu. Negara sendiri itu tidak turun buat teman-teman. Intinya sih kalau menurut saya lah. Nah sekarang gini loh, oke kita telusur lagi lah. Sudah dari peraturannya seperti itu, dari Dinas Tenaga Kerjanya seperti itu, mengawasi PT-nya ya kan. Dah kita Iya benar. BP2MI belakangan dulu. Kita kita dari situ dulu. Ya terus habis itu setelah mengkritisi, nah kan kita lihat nih agent, ya kita langsung masuk ke Hong Kong. Agent sendiri di Hong Kong itu yang berhak dan bisa memasukkan kontrak ke KJRI itu kan juga nggak semua agent, ada agent tertentu. Jadi ada berapa Maksudnya agent yang kalau bisa izin res, masuk ke iya, kontrak. Iya, jadi agent itu ada dua harus ada yang pertama izin
Hong Kong. Hmm. Jadi izin Hong Kong. Jadi izin Hong Kong dulu. Izin Hong Kong Hmm. sudah, baru atas izinnya Hong Kong itu disodorin ke KJRI. Nah, KJRI pun bisa menentukan Hmm. apakah dia layak diberikan. Karena semua yang masuk, sekali lagi, kontrak yang masuk itu harus under di bawah agent yang dapat lisensi dari KJRI. Iya, artinya apa agensi yang terdaftar gitu di Nah, KJRI. sekarang agensi yang terdaftar itu di bawah kebijakannya siapa nih kalau di KJRI? Nah, Konjen kan? Hmm. Atau di bawah Kementerian Tenaga Kerja. Lah, yo jepie. Kira-kira menurut Anda gimana? Iya kan? Itu kan kemarin ya, saya juga pernah mengikuti Zoom dengan PT-PT juga, PT-PT dan perwakilan juga dari apa namanya KJRI kan. Ya Hmm. KJRI kan sama Atnaker. Di sini kan ada Atnaker. Loh, iya berarti kan nggak ada konjen toh. Berarti naker dong. Ayo. Iya mereka lah Atnaker sama Konjen. Loh, naker selaku wakil dari Ketenaga kerjaan. ketenaga kerjaan. Terus Hmm. konjen sebagai Sebagai perwakilan negara. perwakilan luar negeri, iya. Mereka nggak bisa nggak bisa di ini, nggak bisa di apa namanya Dipisahin. pisahkan. Nah, Harus sama-sama harus gitu. dua. Mm-mm. Jadi kan yang mengesahkan kan mereka tuh. Iya mereka. Nah, terus tapi yang terjadi pada saat yang mengesahkan misalnya 100 agent, ya kan. Tapi ternyata agent employment agency di Hong Kong itu ada 500. Berarti yang 400 itu masuk ke yang 100 toh. Harus nyodorinya ke yang 100, ngasihkan kontraknya karena dia tidak di bawah license KJRI. Bisa dipahami nggak sampean? Artinya gini ya, So, saya ngerti. Berarti gini, berarti mereka tuh cuma nebeng proses gitu loh. iya. Karena nggak itu, maksudnya nggak tidak terdaftar lah begitu di KJRI. Nah, kan KJRI, nah di situ kan akhirnya alurnya ada karena kenapa kita bicara agent? Karena majikan hampir bisa dipastikan dari agent. Harus Iya, ha, melalui agent kan. benar. Nah ini loh, majikan itu melalui agent. Tidak mungkin juga majikan langsung ke KJRI ya. Namanya negara Iya, pada dasarnya begini Mas Andro, tidak pada boleh dasarnya begini. begini. Mereka Gimana? tuh udah tahu peraturannya. Mereka tuh udah tahu peraturannya. Agensi itu udah tahu peraturannya. Nah, iya, maksud saya begini loh, agensi sudah ada peraturannya. Tapi kan kembali lagi, tapi Hong Kong kan sudah jelas ketat. Siapapun yang akan menarik biaya di atas 10% dari gaji, kelar itu semua. Pasti kelar. Ya maka dari itu perwakilan dan Atnaker itu berhak sepenuhnya loh untuk menindaklanjuti yang ada di sini, agensi di sini. Tuh, ya Kalau kalau memang mereka melakukan makanya gini. kecelakaan. Nah, makanya dari peraturan Hong Kong yang seperti itu, agent sudah tidak pernah meminta fee dari anak. Anak silahkan dari PT. Dia memang langsung motong dari biayanya majikan. Kan Tapi kan majikan bayar kan, Mas Andro. Peraturannya begini, seharusnya majikan bayar ke agensi, agensi itu kasih ke PT untuk nah, nah, ketika agensi harus ngasih ke PT, pasti kan ada pembicaraan antara PT dan agensi toh. ya Lah yang jadi tengah ada antara dong. agensi sama PT ini siapa kalau nggak KJRI? Apakah itu naker juga? Iya, yang naker Nah, di ya sini berarti di situ juga tuh. harus mereka Kan mereka masalahnya harus di tahu situ. kan. Masalahnya itu di situ. Potongan ini akan bersumber masalahnya kan di situ. Jadi agent itu harus membayar sedemikian rupa biaya agar anak ini boleh, ya kan? Mm-mm. Agent itu kan yang bayarin. Majikan sudah nggak ngerti, pokoknya bayarnya agent dan Iya, setiap sebenarnya dan gitu. dan setiap agent kan bayarnya beda-beda. Dan setiap PT pun memintanya juga beda-beda. Ada yang minta 9.000, ada yang minta 10.000, ada yang minta 7.000. Nah ini kenapa kok bisa nggak sama? Ini Saya kebanyakan kalau yang proses baru 18.000 ya, ada yang 7.000.
Kayak kemarin kan sempat yang kita susun dulu-dulu itu kan. Itu yang 7.000 itu, yang ketika ada PMI, mereka nggak suka, bisa diinterminate kapan saja, begitu Mas Andro. Lah iya, makanya yang kita telisik adalah di agensi, ya kan, bayar ke PT ini bayarnya kan juga bervariasi. Kenapa tidak diseragamin? Berarti kan tidak ada peraturan yang seragam di PT-nya. Terus Bisa yang bikin mengerti. artinya Berarti Mas Andro sebenarnya dari KJRI dan Atnaker di sini juga bertanggung nah, jawab untuk mengontrol. itulah, ya kan. Benar nggak? Kan tidak ada pakemnya, ya kan. Kita kan tidak bisa Benar, tahu. Bener ya? Kita orang awam dan teman-teman yang berproses kan nggak ada yang tahu. nggak ada yang tahu. Nggak ada yang Mereka tahu. nggak tahu seperti Dan ini. mereka pun tidak mengumumkan secara tertulis dan diumumkan. Mereka rapatnya kan tertutup, tidak menjadi Iya benar. konsumsi publik. Disitulah yang akhirnya menyebabkan kenapa tetap akan ada overcharging karena ketidakterbukaan dari ya itu tadi Benar. stakeholder yang akan menjadi jembatan antara agent dan PT kan seperti itu. Iya. Ya, jadi ya Ya, gimana? pada dasarnya PMI ini dari dulu sumber keuangan yang luar biasa gitu ya. Ya sebenarnya kalau menurut saya ya sekali lagi kita kita ini kan YouTuber. Saya ini kan YouTuber gitu. Tetapi kita membahas sesuatu di mana ganjelnya itu di mana sih? Keresahannya itu di mana sih? Lebih kita Ya sudutkan. Kak, kalau saya ya, memang kalau mau terbuka, pemerintahnya dari pihak ya di Indonesia maupun di sini, apa terlebih KJRI ya. Sekarang kita ngomongin tentang KJRI. Banyak teman-teman yang mengadu ke KJRI. Itu Hmm. pun lama sekali ditindaklanjuti. Nah, coba. Makanya ini yang harus dikritisi, ya kan? Yang Iya harusnya benar. yang Kita harusnya kita kita ini gunakan aja, untuk Mas. pembicaraan gitu. Karena Anda kan menangani. Anda Iya, menangani saya mengalami menolong teman-teman yang menang udah lapor ke KJRI, tapi KJRI nggak gubris, bukan nggak gubris lama penanganan gitu. bahasanya Akhirnya lapor sebentar. ke kita, lapor ke Ah, BP2MI gitu. bahasanya jangan menolong seolah-olah kita itu dewa penolong, bukan, bahasanya adalah kita membantu. eh, Oke, benar. Maksudnya kita Kosakatanya kan beda, membantu. Benar, benar, benar. kosakata orang Jawa Bentar sama kan, Sulawesi beda ya berarti. Sulawesi beda. Beda. Kalau Sulawesi langsung Beda. tonjol aja ya. Mm-mm. Artinya gini, em, kalau KJRI benar-benar membantu, kalau Nah, KJRI dari awal benar-benar membantu, nggak bakalan ke BP2 ini. ya, keruwetan ini tidak terjadi. Makanya kenapa beberapa organisasi dari dulu itu demonya tetap ke KJRI. Mereka turun ke jalannya ke KJRI. Terus hal itu dilakukan terus dan mereka seolah-olah tidak dengar. Dan Iya, makanya mereka seolah-olah terlindungi dengan peraturan dan hukum Hongkong. Kan kita nggak mungkin merusak. Ya kan demo aja mesti harus lapor benar. ke polisi juga kan. Nah, Iya, makanya ha, makanya kita naikkan ke konten ya kan. Makanya iya para benar. para para korban-korban itu kita naikkan. Kalau perlu kita tunjukkan bukti-bukti dan semuanya. Jadi ternyata seperti ini dong negara kita itu kan kayak gitu. Oh, Iya, negara kita itu kita tunjukkan di konten YouTube gitu. Nggak ada masalah anaknya. Iya, saya begini-begini di PT begini-begini. Kalau kalau memang dianya berani ya kita speak out. Cuman kadang kita terkendala adalah di sini. Ya ini mungkin yang sudah disampaikan oleh banyak organisasi yang berjuang sejak dulu-dulu ya. ya Anaknya dulu-dulu memang benar. anaknya yang pertama anaknya enggak mau ya sudahlah. Udahlah itu kalau dia makan lah. Yang penting selesai 6 bulan hidupku agak bebas lah. Agak Mereka bebas. jadi nggak apa-apa dia berat di 6 bulan. Nah karena perasaannya yang teman-teman di situ untuk agar supaya amannya, maka ya sudah. Ini yang juga ini bukan kendala. Makanya kita kembalikan lagi kepada teman-teman. Tapi yang jelas ke ketidakfairan, ya, unfair.
Kalau Anda tadi bilang fair-fairan ya, ke-unfairannya itu ada di situ dan itu kembali ke dirinya masing-masing. Proses itu apakah mereka legowo nerima ya atau Kan ngerundeng. maksudnya begini Mas Andro, banyak kecurangan-kecurangan dalam apa biaya proses ini. Kayak BNI ya, kan itu prosesnya ambil kur BNI. PMI-nya bukan disuruh untuk ambil dari BNI, terus disuruh lunasin di PP, nanti PMI-nya yang eh, apa namanya store ke BNI kan? Ini bukan. Hmm. PMI disuruh tanda tangan di BNI, tapi tetap store ke koperasi. Itu gimana caranya? Akhirnya membengkak jadi setahun kan? Ya, intinya kan si anak tidak menerima uangnya, tapi anaknya yang bertanggung jawab atas pinjamannya. Kan seperti itu tuh. Iya. Oke, jadi ya sekali lagi ya, ini kan fenomena yang terjadi di teman-teman dan semuanya hampir ini sudah menjadi apa ya? Ya wes kalau mau proses harus begini kan jatuhnya kan seperti itu. Jadi Pada tatanan dasarnya begini Mas Andro. Maaf saya banyak potong. Enggak, karena ini keresahan saya yang selama ini memang menjadi keresahan yang enggak habis-habisnya kayaknya ya. Saya ini di Hong Kong ini baru, bukan udah baru lah, baru 3 kontrak kan. Tapi melihat dengan adanya peraturan pekerja migran, cara penempatan, yang katanya pemerintah berpihak ke pekerja migran, padahal bullshit semua kan. Bullshit lah kalau buat saya. Karena berkoar-koar katanya sirupus, pada dasarnya di lapangan enggak. Kan itu bohong maksudnya. Kalau memang sirupus ya sirupus gitu kan. Ini berapa tahun loh? Dari tahun 2017. Udah 5 tahun. 17. Udah mau 6 tahun ya. 2023 sekarang. Undang-undang dikeluarkan sirupus 2017 itu. Sampai hari ini. Nggak selesai-selesai. oke, ya sudah ya kan. Keresahannya kan sudah jelas. Jadi sebenarnya faktornya sudah sangat banyak sekali ya. Bahwa dan itu tetap didiamkan dan teman-teman juga ada yang berjuang di luar sana. Oke, kita tidak mendiskreditkan teman-teman yang Iya, berjuang. tapi setidaknya begini Mas Andro. Dengan beberapa orang yang pernah dibantu ya untuk menyelesaikan overcharging ya, pemerintah dari pihak BP2MI juga saya lihat ya udah lumayan lah kalau kita lapor. Kalau kita nggak lapor ya enggak gitu. Ya, Anda kan yang menanganinya lah. Intinya keresahan itu tetap akan selalu ada. Nah, ini kan musim politik nih. Nah kan dan Anda di bagian yang mana kan sudah jelas. Nanti tolong dong disampaikan mana gitu. Nanti konten ini naikkan aja. Biar ngomongnya nggak panjang-panjang gitu loh ya kan. Kita share Iya, aja. nggak apa-apa. Saya Share kan aja. nggak apa-apa. Jadi yang pertama kan itu keresahan kita semuanya terhadap biaya proses. Nah, terkadang juga si PT ini kan intinya sudah membantu, tapi namanya nasibnya teman-teman kadang-kadang ada yang di interminate, kadang-kadang ada yang nggak tahan dan ngebreak. Nah, itu yang menjadikan PT Oh iya, itu nanti kita bahas di konten berikutnya tentang kalau di interminate gimana kan, hmm, hutang-hutangnya seperti apa gitu. nah hutang-hutangnya dan semuanya itu kan membuat Dan PT juga semuanya semakin antara dia break sendiri atau dia interminate begitu. nah itu kan akhirnya Mm-mm. mereka memaksa dan membuat paksaan di mana kamu harus Iya. sebulan kelar, Nah, kamu mau keluar nanti boleh. Nah, itu kan juga ada nah, hubungannya dengan kebijakan dari KJRI bahwa ketika di PT itu tidak kelar 1 tahun atau tidak kelar 1 tahun 8 bulan atau tidak kelar satu kontrak, maka dia tidak bisa berhak ke PT yang lain kan dalam rangka supaya dia mengembalikan biaya proses. Nah, artinya kalau mereka mengunci dan semua itu ya boleh untuk tidak membiasakan agar anak-anak menye-menye kerjanya iya, aneh sedikit, tapi itu juga tidak menutup kemungkinan di mana itu kebijakan mereka agar pihak PT ini terlindungi. nggak Ya, juga menutup kemungkinan. Iya, bukan nah, bukan bukan sebenarnya kan bukan jalannya seperti itu Mas Andro. jadi tapi ada juga yang PT artinya dia sudah 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan ya sudah. Eh,
biayamu udah kelar ya udah kunci tak Ya, buka. nggak mau pusing. Ya, Nah, mereka nggak kuncimu mau pusing. buka aja nggak mau sampai setahun terserah lah kamu mau, yang penting kan kamu bisa ngelunasi biaya tersebut kan, seperti itu kan intinya kan di sana Iya. nih. Nah sekarang pertanyaan saya lagi nih sama Mbak April, dengan fenomena yang seperti ini, dengan hal-hal yang seperti ini, apa yang bisa kira-kira sampai lakukan? Kalau saya kan ya sudah saya ngonten aja, saya ngonten yang potongan, tetapi konten saya juga tidak terdengar ke atas kan kayak gitu tuh. Nah bagaimana gitu keresahan Sampai hari ini, Mas Andro, kalau mau bicara tentang apa namanya biaya penempatan ya proses ini, nggak ada habis-habisnya. Makanya saya bilang ini jadi keresahan terus gitu. Karena kalau mau jujur-jujuran, ya pemerintah juga harus kerjasama dong. Sampai hari ini imigrasi ternyata masih pakai apa namanya paguyuban apa tuh Mas Andro? ya untuk paspor. Untuk paspor banyak banyak sekali calo-calo yang ada berkeliaran, tetap masih ada. Kemarin aja ada teman untuk ID disuruh bayar 2,5 juta. Gimana tuh ceritanya? Termaksud biaya proses ini masih ada orang-orang oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab. Gitu Mas Sandro. Terus gimana sih? Ya enggak Apa kalau yang harus kita lakukan kan? ya makanya kan karena ini mumpung era-era tahun politik, ya udah bisa nggak kita diskusi sama calon pasangan, wah calon presiden, Kalau capres presiden dan cawapres. Nah kan bisa dibuat diskusi, ya kan. Terus tapi buktinya ya sama aja kan. Eh, Capres yang presiden yang terpilih pun 2017 sudah bikin peraturan sampai di um, 2023 juga tidak dijalankan. kayaknya kayaknya saya ini udah terpengaruh kepada Anda sih. Oke, gini loh kita tidak saling ingin mempengaruhi kalau menurut saya, tapi bagaimana diskusi ini bisa mampu gitu, bisa terlihat. Enggak, begini-begini Mas Andro. Jadi begini. Kemarin-kemarin saya melihat kan, maksudnya saya melihat ada ketegasan, terutama dari Pak Kepala Badan BP2MI. Ya, Pak Beni sudah cukup berusaha untuk melakukan kewajibannya gitu ya, sebagai pembela lah pekerja migran, dan saya juga udah merasakan staf-stafnya itu kalau kita sebut Pak Kepala Badan, mereka langsung mengerjakan karena memang takut gitu. Karena Pak Kepala Badan udah tegas-tegas ngomong bahwa kerja cepat, nggak bisa diulur-ulur waktu begitu, Mas Andro. Atau Cuma, atau atau kita bikin film terus filmnya dikasih sama Pak Presiden ya, biar Pak Presidennya tahu bahwa ada rakyat yang menderita di sini. banyak Mas Andro kalau mau cerita pekerja migran ya. Saya ini sebenarnya kecewa juga kepada KJRI. Ini baru selesai anak eh, pekerja migran yang ada di Malaysia yang saya pantauin karena kan orang Manado minta tolong. Baru selesai di penjara 3 bulan udah pulang, mereka biayai sendiri dari Malaysia sampai Jakarta, Malaysia ke Jakarta, yang seharusnya itu biaya pemerintah. Jadi kalau mau ngomong tentang pekerja migran, Mas Andro, ini kita bicara masih biaya penempatan loh. Tapi nggak bisa kelar ini malam, Mas Andro. Ya makanya gini, oke, Panjang. oke. Kalau makanya ya sudah kita diskusi ya sampai kapanpun kita akan terus berdiskusi ya, untuk menyampaikan keresahan apa yang akan terjadi kan intinya. Kok ada jempol-jempolnya ini? Siapa yang mencet ini jempol? Oh Jempol apa? enggak ya wis. Oke, jadi keresahan ini kita bahas ya. Jadi memang kita butuh stakeholder ya. Kita butuh kemana ya? Karena dan kita nggak mau kita sebenarnya Enggak, Mas Andro, kalau mereka mau kerjasama dari KJRI, Atnaker, BP2MI, mau kerjasama, PMI bisa terselamatkan dengan biaya penempatan itu aja sih. ya masalahnya itu kan kepentingan-kepentingan itu yang membuat. Makanya Anda kan ada di dalam circle dan lingkaran kan. Jadi di disampaikan aja gitu. Apa yang mau kita buat. Makanya kan bersuara itu
kadang kita bikin podcast, bersuara itu juga kadang kita bikin film, kadang bersuara itu kita juga pagelaran, atau itu mungkin yang juga sudah dilakukan Nggak teman-teman. apa-apa, gini Mas Andro, ke depan kan bisa undang teman yang lain di konten ini kan, untuk Ya, mereka juga yang undang Anda membicarakan. ya. Sekali lagi yang undang Iya, Anda, karena ini di konten Anda. Makanya kita oke, siapin siap. ini pertama, nanti 2, 3, 4 kita bikin lagi, besoknya kita undang lagi untuk agar diskusinya lebih Iya, baik. diskusi teman-teman yang memang begini, maksudnya Mas Andro, memang benar-benar mereka tuh merasakan biaya proses sampai mereka di sini seperti Nah, apa, waktu makanya kan dipakai gini loh. seperti apa. Sebenarnya menurut saya, oke lah, kita lakukan yang pertama kalau mereka tidak bisa karena keterbatasan waktu. Anak-anak yang sudah Anda tolong itu bikin rekam videonya aja atau ambil suaranya, kita perdengarkan di konten kita. Kan itu Iya, ada manusianya, ya kan? Yang Anda tolong itu kan ada orang-orangnya. Saya iya, juga siap. saya juga ada. Jadi saya dokumennya saya ada, bahkan channel YouTube saya ada yang satu yang sudah terbebas. Langsung saya naikkan, namanya Mbak Wati ini jelas. Karena itu juga dia langsung kontak ketika Bapak datang ke kantor sini kan ke Hong Kong, langsung dia bilang, langsung seketika itu bapaknya telepon, udah besoknya ditransfer balik. Berikutnya kan yang kita bantu juga tuh, satunya namanya Ernie tuh, ya kan? Iya, yang di interminute. Nah, dia Mereka, dikembalikan uangnya, tapi dia diinterminate sama majikan. Nah, hal kayak gitu tuh kan. Uang bisa iya, balik, intimidasi dong itu. tapi pekerjaan hilang. Kan Mm. seperti itu. Nah, ini faktornya dari mana dan seperti apa. Nah, kadang-kadang kan ya itu loh yang menjadi ketakutan. Sedangkan teman-teman ke Hong Kong itu kan bukan cari masalah, cari Iya, uang. benar. Maka dari itu, Mas Andro, kenapa teman-teman kita tuh takut untuk bersuara? Karena takutnya seperti itu. Makanya yang Kan bicara kasihan. yang bicara ya yang gini. Ya dia kasih suaranya aja, kasih bukti suaranya aja. Jadi jadi untuk pembahasan di kali ini tentang masalah potongan dan segalanya pun absurd ya, masih walaupun kita yang Ya, namanya kita jadi, lakukan hanyalah membantu ya. mm, Sekarang mm. sekarang kita Jadi begini, ya ada yang teman-teman pekerja. uh, Aha, uh, sebelum dikasih kesimpulan bagaimana mm. cara melaporkan overcharging. Nah, itu Anda jelaskan aja dulu. Oke, jadi teman-teman semua, kalau kalian lihat konten ini, bagaimana cara untuk melaporkan kasus overcharging atau biaya yang berlebihan? Kalau itu kalian berani untuk speak up, silakan speak up. Em, apa namanya? Kalau setoran setiap bulan melebihi dari 2.500, itu termasuk overcharging, Mas Andro. Kan? Apalagi dia 2.900 kali 6, itu overcharging. Karena kan biaya penempatan yang sebenarnya kan hanya 21 juta. Kita nggak bicara zero cost ya sekarang, tapi Hmm. kita biaya berlebihan. Caranya untuk melaporkan, kalau kalian masih ragu untuk lapor ke KJRI, ada BP2MI. BP2MI lapor ke crisis center, call centernya BP2MI gitu. Nanti kita Nanti kalau tulis di deskripsi, di ya deskripsi nanti. nanti ditulis di deskripsinya saya di bawah di linknya ya Mas Andro. Siap. Nah, terus lapor di BP2MI. Kalau emang dalam 2 minggu atau 1 minggu aja nggak direspon, nanti lapor ke saya. Gitu. Ngomong lapornya ke saya, jangan ragu lapor ke saya, jangan. Pokoknya teman-teman dalam 2 minggu tidak dilaporkan, silahkan hubungi saya. Oh, Oh, gitu. asik. Nah, Oke, siap. Jadi kalau dalam 2 minggu nggak ada kabar dari crisis center atau apa namanya nggak tidak ada follow dilaporkan up. ke BP2, nggak ada follow up dari BP2 ini, laporkan ke saya. Nanti saya bantu untuk follow up gitu. Gitu Yes, teman-teman semua. Kalau merasa itu beban berlebihan atau biaya yes, overcharging. mantap. 2.500 up. Jadi Jadi, yang 2.500 up merasa berat, teman-teman, monggo silahkan. Nah, nanti ya, kita itu biaya bantu berlebihan. untuk menyelesaikan dan ABCD. Tapi ya ingat ya, sekali lagi berani berperang, berani menghadapi resiko. Ya kan? Iya, kalau mau speak up silakan speak up. Kalau nggak mau speak up ya diam aja, nggak usah. Gitu. Nggak Tapi usah. kalau mau speak up silakan. Kita Jadi takutnya kayak gitu. Udah ngomong speak up terus kehilangan pekerjaan, kita lagi yang disalahin kan repot.
Iya, heeh. Kayak Kita lagi kemarin, yang report gitu. kemarin kan udah Kayak saya enggak. bilangin, kalau kamu mau melaporkan biayanya terlalu gede, nanti kalau kamu di interminate dan semuanya, ingat ya resikonya. Oh iya, 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 iya. Giliran di interminate beneran nangis. Ya kan repot. Jadi Iya, nangis terus ngomong ke kita. Lah aku terus harus gimana gitu loh. Kan udah berani melangkah resikonya dan ABCD. Karena sekali lagi setiap apa yang kita lakukan itu penuh dengan resiko. Kita hanya sebagai perantara kan. Ya kan? iya Salur benar. saluran berkat. Wes, Anda lah saluran berkat Iya. ya kan? Anda kan saluran Dan ini berkat. cuma perantara untuk membantu Batu teman-teman perbankan PMI gitu. untuk ke call center ya. Jadi jangan ragu dan jangan sungkan ya. Hmm. Oke, Jangan silakan ragu, jangan sungkan. konklusi. Konklusi kesimpulannya Mbak Afril. Oke, jadi teman-teman semua pekerja migran, kawan PMI yang ada, kesimpulan kita untuk biaya yang berlebihan, sekiranya itu memang em, udah udah berlebihan, ya silakan lapor. Kalau nggak usah speak up, mendingan diam aja gitu. Oke, oke teman-teman semua, terima kasih kalian udah nonton channel ini. Tetap dukung saya biar kita sama-sama saling mensupport. Oke, Oke. gitu aja.